Ya, kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan ketiga, yaitu tentang klasifikasi himpunan. Dan kita masuk di subbab 3.1, yaitu adalah pemetaan antara himpunan. A recurrent theme in mathematics is the classification of spaces by means of structure preserving maps between them. Jadi tema yang sering muncul tema yang sering muncul di matematika itu adalah klasifikasi spaces atau ruang-ruang yang mana diklasifikasikan berdasarkan atau dengan menggunakan pemetaan, yang pemetaan tersebut itu structure preserving, atau pemetaan tersebut itu melestarikan struktur antar ruang tersebut. Jadi kita punya beberapa ruang, dan ruang tersebut itu mempunyai struktur yang terlihat berbeda, tetapi ternyata dapat ditemukan suatu pemetaan antara kedua ruang tersebut, yang mana pemetaan tersebut itu melestarikan struktur yang ada di dalamnya, atau ya you can say that the structure is equivalent up to some isomorphism, biasanya bilang begitu. A space is usually meant to be some set equipped with some structure, jadi which is usually some other set. Jadi sebuah ruang itu kalau di sini dia secara informal didefinisikan sebagai suatu himpunan, yang mana himpunan tersebut itu diberi struktur tambahan, yang mana dilengkapi dengan sebuah struktur, yang mana struktur tersebut itu biasanya juga sebuah himpunan juga. Jadi ruang itu adalah himpunan yang dilengkapi dengan sebuah struktur, yang mana struktur tersebut itu juga merupakan himpunan. We will define each instance of space precisely when we will need them. Jadi kita akan mendefinisikan secara detail ruang tersebut ketika kita ingin membicarakannya, atau ketika kita membutuhkannya. Misalkan ketika kita membutuhkan ruang topologi, jadi kita akan mendefinisikan ruang topologi secara detail. Ketika kita membutuhkan grup, kita akan mendefinisikan grup secara detail, dan seterusnya. In the case of sets consider themselves as spaces, there is no extra structure beyond the set, and hence the structure may be taken to be empty set. Kalau himpunan itu kita definisikan atau kita anggap himpunan itu adalah ruang yang mana tidak ada butuh struktur tambahan. Jadi struktur tambahannya itu dianggap sebagai himpunan kosong, seperti itu. Jadi ya himpunan saja itu kita considered as spaces secara definisi. Maksudnya ya kita anggap per definisi itu kita anggap himpunan itu merupakan spaces without extra structure. Definition, kita masuk ke definisi. Let A, B a sets. Misalkan A dan B itu adalah dua buah himpunan. A map phi from A to B is a relation. Kemarin kita sudah membahas definisi relasi. Relasi itu adalah sebuah proposisi yang bergantung dengan dua variabel. Such that for each A in A, there exists exactly one B in B, such that V A, B is true. Jadi ini definisi sebuah himpunan ya. A map itu adalah sebuah relasi sedemikian rupa sehingga untuk setiap A di A ada persis satu B di B sedemikian rupa sehingga phi A, B, proposisi atau relasi phi A, B itu benar. The standard notation for map is phi A to B, dan kita ambil satu anggota A kecil, ini adalah anggota A besar, dan kita petakan ke phi A gitu, dimana phi A ini adalah anggota dari B besar. Ini adalah standar notasi dari sebuah himpunan. Which is technically an abuse of notation, since phi being a relation of two variables should have two arguments and produce truth value. Jadi sebenarnya ini adalah abuse of notation karena phi itu tadi dia definisikan suatu relasi yang bergantung dengan dua variabel, tetapi
ya harusnya phi-nya itu bergantung dengan dua variabel. Di sini tidak hanya a saja. However, once we agree that for each a in A there exists exactly one b in B such that phi a, B is true, then for each a we can define phi a to be precisely that unique B. It's sometimes useful to keep in mind that phi is actually the relation. Jadi, tetapi ketika kita sudah menentukan atau kita sudah setuju bahwa untuk setiap anggota A, maka ada tepat satu anggota B sedemikian rupa sehingga phi A B itu benar, maka untuk setiap A kita bisa mendefinisikan phi A to be precisely that unique B. Jadi karena ini sudah terrelasi dengan satu unique B, maka ya ini apa namanya, kalau kita dengar phi A maka ya sudah terasosiasi dengan satu B gitu. Dengan satu anggota B secara unik. Contoh, example 3.1, let M be a set. The simplest example of a map is the identity map on M. Jadi misalkan M itu adalah sebuah himpunan, maka contoh pemetaan yang paling sederhana itu adalah pemetaan identitas di M. Apa itu pemetaan identitas? Pemetaan identitas itu membawa M. Pemetaan identitas itu membawa M menuju M. Dia membawa suatu anggota M, yaitu M kecil, menuju dirinya sendiri. Jadi itu adalah pemetaan identitas. Jadi dia memetakan satu anggota M ke dirinya sendiri. The following is standard terminology for a map phi from A to B. Ini sudah bukan example lagi. The set A is called the domain of phi. Jadi ini disebut domain. The set B is called the target of phi. Jadi ini disebut target. The set phi A equal image phi A defined to be phi A for each A in A is called the image of A under phi. Such a mouthful definition. Jadi ada tiga, yaitu domain, target, dan image. Jadi image belum tentu semua targetnya ya. Maksudnya image dari phi A itu belum tentu semua B. Kita masuk ke definition. Definition of map phi from A to B is A to B. Injective if for each A1, A2 in A, phi A1 equal phi A2 implies A1 equal A2. Jadi sebuah atau sebuah pemetaan dari A ke B, pemetaan phi dari A ke B itu disebut injektif jika untuk sembarang dua buah anggota dari domainnya itu jika berlaku pemetaan dari dua buah anggota itu sama, maka harus implies bahwa A1 itu sama dengan A2. Jadi dalam kata lain tidak ada dua anggota yang dipetakan ke nilai yang sama. Tidak ada dua anggota yang berbeda yang dipetakan ke nilai yang sama. Jadi satu anggota A itu tepat mendapatkan satu pasangan di B.
Kemudian surjektif jika image phi A itu sama dengan B. Dia surjektif ketika semua pemetaannya tersebut atau ya bayangannya tersebut itu sama dengan B. Jadi semua di B itu mempunyai pasangan di A, tapi belum tentu tepat satu. Bijective if both is injective and surjective. Dan ini nanti akan sering banget kita pakai ya, injective, surjective, bijective. Jadi ya diingat-ingat. Injektif jika phi untuk sembarang dua buah A1 A2 di A, phi A sama dengan phi A2 implies bahwa A1 sama dengan A2. Surjektif jika image dari A di bawah phi itu sama dengan B. Bijektif jika injektif plus surjektif. Definisi two set A and B are called set theoretic isomorphic if there exists a bijection phi A to B. In this case we write A isomorphic as a set to B. Jadi dua buah himpunan A dan B itu disebut isomorfis secara dalam tanda kutip di bawah payung set teoretik jika terdapat bijeksi antara A ke B, yaitu sebuah pemetaan yang injektif dan surjektif. In this case we call atau we write A itu dia isomorfis secara set terhadap B. Remark, if there's any bijection A to B, then generally there are many. If there is any bijection A to B, then generally there are many. Biasanya kalau ada satu saja bijeksi dari A ke B, itu maka bisa didapatkan bijeksi yang lain seperti itu. Jadi pemetaannya biasanya tidak hanya satu, biasanya. Bijection are the structure preserving maps for sets. Jadi di sini bijeksi itu adalah pemetaan yang structure preserving di himpunan. Jadi pemetaan yang dia melestarikan struktur di himpunan. Nanti akan lebih jelas kalau kita belajar struktur-struktur yang lain, karena di sini hanya himpunan, jadi ya kita terima dulu. Nanti kalau misalkan kita sudah membicarakan topologi, kemudian keragaman atau grup, aljabar, ruang vektor dan seterusnya, nanti terlihat akan lebih terlihat lagi apa sih structure preserving maps. Intuitively they pair up to element of A and B, and a bijection between A and B exists only if A and B have the same size. This is clear for finite sets but can be also extended to infinite sets. Jadi secara intuitif bijeksi itu dia pair up the element of A and B. Jadi dia memasangkan anggota A dan B, dan bijeksi antara A dan B itu ada hanya ketika A dan B mempunyai same size. Nanti sepertinya akan dijelaskan apa itu same size. Atau ya kalau kita di sini itu kalau A dan B, kalau di himpunan ya, kalau A dan B mempunyai jumlah anggota yang sama, maka akan ada bijeksi di antara himpunan A dan B. Kalau misalkan anggotanya berbeda, jumlah anggotanya berbeda antara A dan B, maka tidak ada bijeksi antara himpunan tersebut. Definition, classification of set. A set A is infinite if there exists a proper subset B in A such that B isomorphic as a set to A. In particular, if A is infinite, we further define A to be countably infinite if A is isomorphic to a set with natural number, uncountably infinite otherwise. Jadi sebuah himpunan A itu disebut infinite jika ada proper subset B sedemikian rupa sehingga B itu isomorfis terhadap A. Jadi ada himpunan subset dari B, proper subset ya. Jadi proper subset itu kemarin kita sudah bahas definisinya, yaitu subset yang bukan dirinya sendiri, tetapi B-nya itu isomorphic as a set to A gitu. In particular, if A is infinite, we further define A to be dia countably infinite jika A itu isomorphic to natural number atau bilangan
natural, dan uncountably infinite kalau dia nggak isomorphic as a set to natural number. Finite if it is not infinite, dan dan sebuah himpunan A itu kita sebut infinite jika dia tidak himpunan A itu disebut finite jika dia tidak infinite. In this case, we have A isomorphic to 1, 2 until n for some n in n. And we say that the cardinality of A denoted by that this symbol is n, dan kita sebut cardinality dari n itu adalah n, yaitu jumlah anggota dari A. Given two maps phi A to B and psi B to C, we can construct a third map called the composition of phi and psi, denoted by this symbol. Jadi dia ini adalah psi setelah phi, dibaca psi setelah phi. Defined by psi setelah phi itu adalah pemetaan dari A ke C, yang mana dia memetakan A menuju psi phi A. Nah, ini ada, this is often represented by drawing the following diagram. Jadi misalkan kita punya phi, itu dia memetakan dari A ke B, dari A ke B. Kemudian kita punya psi, dia memetakan dari B ke C, dari B ke C. Maka kita bisa mendefinisikan suatu pemetaan lain, yaitu kita sebut dengan pemetaan psi after phi, yang mana dia memetakan A ke C, yang didefinisikan dengan cara seperti ini. A itu dipetakan menuju psi phi A, seperti itu. And by saying that the diagram commutes, although sometimes this is assumed even if it is not explicitly stated. Jadi ya biasanya di matematika akan sering kayak gini, dan walaupun misalkan nggak disebut diagram commutes, tapi implies secara tidak tertulis. What this is mean is that every path in the diagram gives the same result. Ya, commutes atau diagramnya commutes itu artinya sembarang path atau sembarang jalur dari diagramnya itu memberikan hasil yang sama. Itu artinya diagramnya commute. This makes him notational overkill at this point, but later we will encounter situation where we will have many maps going from many places to many other places, and this diagram greatly simplify the exposition. Jadi ya misal ini statement ini biasanya overkill, tapi nanti kita akan menemukan situasi di mana kita akan mempunyai banyak pemetaan, yang mana pemetaan tersebut memetakan dari banyak ruang, dari banyak himpunan ke himpunan yang lain, dan diagram seperti ini itu membantu kita untuk memahami memahami apa yang terjadi. Precision, a composition